Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sangat ingin bahwa di dalam hidup kita semuanya serba tercukupi. Cukup makan, cukup pakaian, cukup punya rumah yang nyaman, cukup kendaraan, cukup penghasilan, cukup punya duit. Saudara, semua itu hal yang baik dan sah saja, karena itu akan membuat kita hidup menjadi sangat nyaman dan mungkin jadi indah. Tapi ternyata realita kita bisa merasakan bahwa begitu banyaknya hal dalam hidup kita yang jauh sekali dari kata cukup. Mungkin tahun yang lalu kita rasakan ada banyak sekali kekurangan-kekurangan. Kita pernah mengalami cukup tidak sehat. Kita pernah mengalami mungkin kesulitan dalam hal ekonomi. Atau kita mengalami ada banyak hal yang belum kita miliki, kita rasakan, kita peroleh. Kita bisa kecewa, bukan? Tapi bagaimana dengan awal tahun ini? Masihkah kita bisa melihat dengan optimis bahwa tahun ini adalah kesempatan kita untuk lebih semangat? Karena itu, mari melihat rasa cukup itu bukan dengan logika dan indera kita saja, tetapi juga menggunakan iman, menggunakan spirit cinta Tuhan. Filipi 4 ayatnya yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, jemaat yang tidak kecil tapi juga tidak besar. Jemaat yang cukup sederhana. Tapi jemaat ini adalah jemaat yang menopang pelayanan Paulus, bahkan memberikan lebih bagi Paulus dalam pelayanan. Dengan ucapan syukur Paulus katakan di dalam suratnya, termasuk bagian akhir salamnya bagi jemaat Filipi, bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allahku dalam Yesus Kristus akan memenuhi semua keperluan menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Ini adalah hal yang menarik. Yang pertama adalah kita punya Allah dalam Yesus Kristus yang memenuhi segala keperluan kita. Dan kita tahu Allah kita adalah Allah yang sangat kaya karena Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang tidak Tuhan miliki dan Tuhan pakai. Kalau Dia berkehendak, bisa dipakai untuk menopang kehidupan kita. Tapi juga dalam ayat ini mengungkapkan bahwa berdasarkan kemuliaan, kita mau belajar bahwa segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu punya tujuan, yaitu untuk menghadirkan berkat dan kemuliaan, tetapi juga bisa memakai kita untuk menghadirkan kemuliaan. Saudara, mari kita yakini bahwa masa depan kita, hari esok kita adalah hari yang bisa dipenuhi berkat-berkat dan kebutuhan kita, tapi menurut kekayaan Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita melangkah dengan semangat untuk meraih berkat Tuhan, tapi juga untuk dipercaya mengelola berkat Tuhan untuk menghadirkan kemuliaannya. Untuk mengelola berkat Tuhan agar menghadirkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sekarang dan di sini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa. Begitu banyak hal pergumulan yang kami rasakan. Ada banyak ketakutan karena kami punya pengalaman ketidakcukupan dalam hidup ini.
Celikanlah mata kami, bukalah mata hati kami untuk merasa peka akan kehadiran dan berkat Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami selalu merasakan ucapan syukur dan merasa cukup dalam kehidupan ini. Beri kami Tuhan rasa rela untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, semangat untuk bekerja dan mencari berkat Tuhan. Dan khususnya ya Tuhan, kami berdoa, berkati Tuhan kami supaya kami juga terus merasakan kemuliaan Tuhan dan kami terus dipercaya untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Berkati keluarga kami Tuhan, lindungi mereka. Berkati saudara-saudara kami, berkati juga Indonesia. Berkati juga proses menghadirkan vaksin dan semua usaha kami supaya kehidupan kami menjadi lebih baik. Tuhan Yesus tolonglah kami. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya